Kita pakai logika sedikit ya. Dokter nggak mungkin dia datang sama orang yang sehat. Nah, itu aja logikanya. Kalau kita memang di dunia ini tidak berdosa Ya berarti lagi, betul kan Yesus? Yesus nggak pro sama setan, justru memusnahkan setan. Dipakai logikanya Ibu Umi. Iya, nah makanya aku tanya, ketika Yesus bilang dia datang untuk para penjahat, para pendosa, dia tidak datang untuk orang benar, dia pro kepada siapa? Pro kepada orang berdosa atau pro kepada orang benar? Masa Ibu nggak pakai logika? Sekali lagi aku katakan, dokter tidak pernah datang sama orang sehat. Udah, itu aja Lah gini loh logikanya. Bang, Tuhan Abang itu kan mengkristenkan orang. Iya kayak gini, Paulus didatangi Yesus dikristenkan. Nah, kenapa Mahatma Gandhi sama Gus Dur orang baik tidak dijadikan Kristen? Padahal mereka bukan orang jahat. Kenapa tidak didatangi? Berarti kan Tuhan Abang tuh pro kepada orang-orang jahat kayak Paulus, kayak kriminal, perempuan-perempuan PSK yang katanya didatangin Tuhan gitu loh. Berarti memang Yesus itu maunya menyelamatkan orang-orang jahat aja. Itulah hebatnya Tuhan kami. Orang-orang yang bandel bisa dijadikan muridnya. Itulah hebatnya. Bukan Terus orang-orang yang baik, dipilih menjadi orang-orang benar. Nah, orang-orang baik masuk neraka gitu. Orang-orang jahat langsung masuk surga gara-gara dipilih dia gitu. Berarti betul lah kata saya, Tuhan Abang itu pro kepada setan. Iya. Manalah mungkin orang-orang baik masuk neraka. Pakailah logikanya, Ibu. Coba, Gus Dur itu baik atau jahat? Aku nggak bisa menilai orang. Yang bisa menilai orang itu cuma Tuhan. Nah, Mahatma Gandhi itu baik atau jahat? Tuh, Paulus jahat, dipilih sama Yesus. Sekali lagi, kalau memang Yesus itu mau menyelamatkan, kenapa cuma orang jahat aja yang diselamatkan? Orang-orang yang tidak pernah membunuh, kenapa dia tidak selamatkan? Gus Dur tidak pernah membunuh, tidak ada catatan kehidupan Gus Dur dia pernah kelihatan membunuh, menyesah murid-murid Yesus. Paulus penjahat didatangin sama Tuhan Abang. Sementara Gus Dur dan Mahatma Gandhi, kalaupun mereka pernah berbuat jahat, kenapa tidak didatangin? Kenapa orang-orang kayak aku, Nandar, tidak pernah didatangin Yesus? Katanya kami adalah orang-orang berdosa. Nah jadi mungkin gini Bu. Kenapa? Ya bergantian lah kita, gantian lah Bu. Mungkin Ibu sampai sekarang ataupun si Nandar itu belum sadar ada mungkin momen-momen yang mungkin firman-firman Tuhan yang kena ke hatimu, hati kecilmu, tapi engkau tiadakan gitu, menolak gitu. Itu mah mungkin. Cuma itu mah Ibu nggak sadar. Nggak, saya mau Abang jujur deh. Aku mau Abang jujur aja. Yesus jujur, mengatakan dia datang untuk orang berdosa, betul? Orang berdosa itu di bimbingan setan atau dibimbing Tuhan? Ya, makanya aku terkadang sebenarnya ya nengok-nengok komal-komal klien atau pola pikir klien tuh kok klien matikan logika klien gitu. Itu logika Bang, bikin logika klien. Saya tanya, Yesus mengatakan dia datang untuk para penjahat. Bahkan Yesus mengajarkan untuk kasihi musuhmu. Bahkan Yesus mengajarkan untuk jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ajaran Yesus itu sangat kasih kepada orang-orang penjahat. Seperti pesundal masuk surga lebih duluan. Kemudian Yesus juga datang kepada penjahat, pezina dilepaskan. Artinya Yesus ini adalah Tuhan yang sangat mengasihi orang-orang jahat. Sementara keluarga sendiri dalam Lukas pasal 14:26, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya tidak dapat menjadi pengikutku. Keluarga sendiri disuruh benci. Terus Yesus berkata, kalau ada saudara yang marah kepadamu, hukum. Giliran musuh mau menyakiti keluarga kita, kita kasihi, kita tidak boleh lawan. Tapi keluarga sendiri, saudara sendiri marah, hukum. Baru marah doang lo dihukum loh. Makanya kebalik ajarannya. Kenapa ajaran Yesus ini ajaran yang
baik kepada penjahat, ajaran yang kasihan kepada orang-orang benar dan tidak bersalah. Ibunya orang lain, bapaknya, anaknya, kenapa harus dibenci? Lukas 14. Halo. Enggak. Halo, kok rusak sinyalnya? Kristen. Aduh, terputus nih, bentar. Bentar. Padahal sinyalku bagus loh, udah naik aku di pohon toge. Iya, ini aku yang masalah. Padahal ya, Yesus itu mengajarkan ajaran kasih kepada orang-orang jahat, tapi keluarga sendiri disuruh untuk membenci. Nah, wajar kalau aku akhirnya mengatakan bahwa ajaran Yesus ini pro banget kepada setan, yaitu orang-orang jahat gitu loh. Setan aja dibantuin Yesus. Tunggu, waktu Yesus mengusir setan dari tubuh perempuan, dimusnahkan nggak setan itu? Tidak, tapi dimasukkan ke dalam badan babi. Babi itu yang disiksa, dibunuh. Setannya dimasukin ke dalam badan babi, legionnya. Itulah saking hinanya setan sama Yesus dibikin ke babi, bukan diselamatkan. Kalian tunggu, kalau setan masuk ke dalam badan babi, kalian memasukkan babi ke dalam badan kalian. Apa bedanya? Sama-sama hina lah. Itu dihukum Taurat itu apa, Bu? Maksudku gini, Bu. Aku dulu ngomong, Bu, ya. Aku dulu bicara, Bu, ya. Boleh kan? Ya. Boleh kan? Aku boleh. Gini, mungkin aku pakai bahasa aku karena aku orang Medan asli kan. Kebetulan pemahaman kalian itu sangat sempit sama Kristen. Jujur lah aku bilang, sempit kali. Sempit. Aku bagaimana mengatakannya ya? Terlalu sempit pemahaman kalian sama Kristen itu. Nggak mau kalian perluas, nggak mau kalian mengakui gitu. Sungguh sangat beda agama kita, Bu. Sungguh sangat beda. Beda. Sangat beda, Pak. Jadi beda kalau aku Islam dulu itu, ngomong, Pak. Bu. Oh yaudah. Aku dulu ngomong. Sebenarnya aku cuman ya pengen ngomong sama si Nandernya aku, Ibu Ripa. Tapi dia nggak mau. Saya kan belum selesai. Pakailah. Tadi kan enggak. Pakailah. Enggak. Tadi Abang minta bicara, saya izinkan. Kenapa jadi lari-lari ke Nandar? Narasumbernya saya di sini. Saya membuktikan Tuhan Abang itu pro kepada para penjahat, tapi tidak pro kepada orang-orang baik dan orang benar. Itu loh, makanya kami mengatakan apakah Kristen ini ajaran pro kepada setan? Gitu loh. Gini, Bu. Maksudku temamu ini ganti. Temamu ini ganti jadi ketawa orang Kristen membaca ini gitu. Yang lebih seru sih ya, makanya gitu dibahas, Bang. Ini seru loh, Bang. Itu aja. Makanya dibahas. Itu aja kuncinya, Bu. Nggak mungkin dokter datang sama orang sehat. Dokter itu datang sama orang sakit. Itu aja jawabannya. Iya, masalahnya itu penyembuhan. Kita bicara tentang surga dan neraka. Apakah orang benar itu diselamatkan Yesus? Itu pertanyaannya, Bang. Ya diselamatkan lah. Nah, contoh orang benar itu seperti apa? Orang yang benar itu orang yang percaya sama Yesus Kristus. Kalau orang yang sudah percaya sama Yesus Kristus, dengarlah dulu, Bu. Orang yang benar itu bukan cukup benar saja ya. Orang yang benar dan percaya sama Yesus Kristus. Orang yang percaya sama Yesus Kristus otomatis dia menjalankan perintah-perintah Yesus. Udah, itu aja kuncinya. Gampang kali kok, simpel. Paulus didatangi Yesus jadi Kristen. Kenapa Yesus hanya mendatangi penjahat seperti Paulus, tapi tidak mendatangi orang-orang yang tidak pernah membunuh sama sekali seperti Gus Dur, seperti Mahatma Gandhi, seperti orang-orang yang berimplikasi buat peradaban, Pak Jokowi? Kenapa tidak dipilih jadi Kristen? Padahal dia orang-orang baik, orang-orang yang tidak pernah membunuh. Kenapa tidak didatangin Yesus terus jadi Kristen gitu? Kenapa justru yang didatangin Yesus itu justru penjahat-penjahat semua? Ini yang saya tanya. Kenapa Yesus hanya mendatangi para penjahat-penjahat,
tapi tidak mendatangi orang-orang seperti Pak Jokowi. Pertanyaan saya, menurut Anda Pak Jokowi itu masuk surga atau masuk neraka? Silakan dijawab. Orang baik sudah tahu kan kebenaran. Lah, sejak kapan Pak Jokowi jadi Kristen? Makanya saya tanya, Pak Jokowi itu termasuk yang selamat atau tidak kalau dia meninggal sebagai Muslim? Pak Soekarno sebagai baik atau jahat? Muslim saya tidak tahu. Saya tidak mau urusi Muslim. Saya mau urusi Kristen. Yang saya tanya itu di agama Anda. Ini kepercayaan saya. Menurut agama Anda, saya nggak bahas agama Islam. Maksud saya, menurut agama Kristen, Pak Jokowi itu termasuk orang benar atau orang tidak benar? Mana sih? Kalau iya, dengar Bu. Kalau Pak Jokowi orang baik, saya fans sama Pak Jokowi. Oke? Tetapi ya, ada tapinya. Andaikan dia menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, saya percaya dia masuk surga. Tapi saya nggak bilang dia jadi Kristen. Bapak ini lucu. Yang saya tanya, kalau Pak Jokowi meninggal sementara dia Islam, sementara dia tidak pernah membunuh dan baik, menurut kalian dia masuk surga atau masuk neraka? Inilah aku bilang Tuhan kalian tidak adil. Yang diselamatkan Yesus itu adalah orang-orang jahat rata-rata. Orang-orang baik seperti Pak Jokowi kenapa nggak diselamatkan jadi Kristen? Kalau memang dia mampu menyelamatkan manusia, mendatangi manusia untuk dikristenkan, sebagaimana dia mendatangi Paulus, sebagaimana dia mendatangkan orang-orang yang katanya murtad dari kalangan penjahat-penjahat. Anda pernah dengarkan pelaku narkoba, PSK, banyak yang mengaku-ngaku ketemu Yesus terus murtad jadi Kristen. Pertanyaannya, Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Yesus mendatangi para pendosa untuk bertobat, tapi kenapa orang yang tidak pernah terlihat berbuat dosa seperti Pak Jokowi itu tidak didatangi dan dijadikan Kristen? Ini bukti kalau Tuhan kalian itu pro-nya kepada setan gitu loh. Pro-nya kepada setan. Jadi kalau ingin didatangi, jangan bawa-bawa Pak Jokowi, Rifa. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Kenapa Pak Jokowi ya? Ya nggak apa-apa lah, dia kan mantan presiden kita, dia kan baik. Saya jadi kenapa kamu yang panas? Pak Jokowi. Loh, kenapa? Loh, kenapa emang? Kenapa emang? Apa masalahnya Pak Jokowi dibawa? Jangan gitu ya, nggak apa-apa dong. lah. Jangan libatkan Pak Loh, Jokowi. kenapa? Ini di room Ya kenapa emang? Di room kalian. Ya kenapa emang? Pak Jokowi. Ya kenapa emang libatin Pak Jokowi? Kenapa nggak boleh? Nggak kuat. Ya udah nggak usah dibahas. Lah, jangan libatkan nama kenapa orang. kok Pak Jokowi? Ya nggak apa-apa lah. Kenapa pula Pak Jokowi nggak boleh dibawa-bawa? Emang kenapa? Apa itu mah? Ini maru. Ya udah, Pak Jokowi kan baik. Iya, Pak Jokowi kan baik. Saya tahu Pak Jokowi kan baik. Tapi Anda jangan melibatkan Pak Jokowi di dalam room ini. Ya nggak apa-apa. Kenapa emang dia kan orang tokoh? Loh, kenapa nenek saya? Kan Pak Jokowi yang adalah orang baik menurut orang Kristen. Kenapa nggak diselamatkan Yesus? Kenapa Gus Dur tidak diselamatkan Yesus? Saya tahu Pak Jokowi orang baik, tapi jangan libatkan nama beliau di dalam sini. Lah, kenapa emang? Kenapa? Sama Bang Perdamen, mending tahu nggak usah bahas. Saya lihat tadi kau pelongo-pelongo. Gak usah bahas, gak kuat kau. Lu kenapa? Lu siapanya Pak Jokowi? Ya, lu siapanya Pak Jokowi? Iya, aku tanya kau siapanya Pak Jokowi? Iya. Pak Jokowi. Loh, inilah aku bilang kau prosetan. Inilah aku bilang kalian itu prosetan. Kenapa? Kemasukan setan di umat Islam. Kemasukan setan. Ada setan di lubang hidung kami yang adalah Tuhanmu. Makanya kau kesurupan. Aku bawa Pak Jokowi, kenapa kau yang merepot? Emangnya kau siapanya Pak Jokowi? Aku mencontohkan, kalau memang Tuhan kalian Tuhan yang adil, dia itu hanya datang kepada pendosa kayak Paulus. Kenapa dia tidak menyelamatkan Gus Dur? Kenapa tidak menyelamatkan Mahatma Gandhi? Kenapa tidak menyelamatkan Albert Einstein? Kenapa tidak menyelamatkan Hawking? Inilah bukti Tuhan kalian itu hanya pro kepada orang-orang jahat atau setan, bukan kepada orang-orang baik. Makanya kenapa Gus Dur tidak dijadikan Kristen sama Yesus? Karena dia orang benar, dia orang baik. Yesus tidak mau memasukkan dia ke dalam surga karena Yesus datang kepada para pendosa. Jadi kalau ingin ditemui sama Tuhan, berdosa dulu supaya bisa didatangin Yesus. Itu logikanya. Oh, berarti beda logika kita, Ibu Ripa ya. Beda lah memang. Lah, kita sangat jauh beda. Saya tanya dulu. Yang didatangin Yesus adalah para pendosa. Pendosa itu ketika mereka berbuat dosa itu mereka dibimbing setan atau dibimbing Tuhan? Coba jawab.
Gini aja Bu Ripa ya. Duh. Nanti orang Kristen ketawa Bang, semua, ganti aja mending itu temamu Bang, ini. mending itu ya Bang ketawa ya. orang semua nanti. Bang, banyak dalam kitabmu, dalam kitab Amsal Bang, berperkara dengan orang bodoh dia banyak tertawa. Ini ada dalilnya loh dalam kitab Amsal loh. Serius. Nih. Serius. Enggak gini. Cuman aku bilang tanpa secara tak sadar Ibu Ripa, Ibu Ripa menunjukkan kebolehannya Yesus kami gitu. Saya tanya sekali lagi, Yesus itu mendatangi orang-orang jahat. Pertanyaannya, orang jahat itu adalah orang yang dibimbing setan atau dibimbing Tuhan? Coba jujur. Aduh. Jujur Bu ya. Ya jujur. Orang-orang jahat yang didatangi Gini. oleh Yesus itu adalah orang-orang yang dibimbing setan atau dibimbing Tuhan. Jawab. Ya jelas orang-orang jahat yang selama ini seperti Paulus, yaitu selama dia jahat dibimbing setan. Justru Yesus kami tidak mau. Diselamatkan nggak sama Yesus? Diamlah dulu. Diselamatkan nggak? Akulah dulu. Akulah dulu ngomong, belum lagi siap ngomong. Jawab. Justru Yesus kami, Tuhan kami sayang sama orang-orang penjahat, sama-sama orang sesat. Justru dia dijadikan menjadi pelayannya, menjadi muridnya. Jadi justru di situ Yesus kami itu sangat-sangat peduli sama manusia, sama yang diciptakannya. Beda sama agama tetangga. Jadi udah aku bilang Ibu Ripa, ganti tanya sekali lagi, Tuhanmu itu menyelamatkan orang yang jahat yang bersama setan. Berarti Tuhanmu sayang kepada para pelaku kejahatan yang dibimbing setan. Saya tanya, kalau Tuhanmu Tuhan yang adil, apakah Pak Gus Dur dan Pak Jokowi itu termasuk orang-orang yang dibimbing setan? Coba jawab. Sebenarnya tanpa Saya tanya sudah ku jawab sekali lagi, ketika Anda mengakui Tuhan Anda menyelamatkan setan, orang-orang yang bersama setan, bukan apakah Tuhan Anda setan juga menyelamatkan? Orang-orang yang bersama setan itu diselamatkan sama Tuhanmu ke surga kan? Kan tidak perlu lagi dia berbuat baik kan? Karena didatangin. Ya, bentar-bentar Pak. Ya malam, bentar ya Pak ya. Saya tanya sekali lagi nih, ketika Tuhan Anda itu menyelamatkan para penjahat, diantaranya adalah Paulus, dia kan dibimbing setan, diselamatkan sama Tuhanmu. Nah, adakah orang-orang, kenapa Pak Gus Dur yang tidak bersama setan, yang tidak bersama Pak Jokowi yang tidak bersama setan, kenapa tidak diselamatkan Tuhanmu? Jawab. Waduh. Kalau itu ya pertanyaanmu, Bu. Waduh, Pak, itu pertanyaan. Kok apa lari kali gitu? Ini sudah ku jawab ini temamu ini loh. Kristen pro setan sudah ku jawab. Lari ke Gus Dur, lari ke Jokowi. Terima kasih Ibu Ripa sudah membuat tema ini menjadi menguatkan aku yang sudah kuat di Kristus tambah kuat gitu. Terima kasih buat temamu ini. Ini tidak secara langsung Ibu Ripa tapi jawab dulu. Iya jawab dulu. Saya tuh Bang, saya lagi nggak mau dengar kesaksian. Saya mau bertanya. Ketika Tuhan Anda katanya itu menyelamatkan para pendosa yang dibawa bimbingan setan, pertanyaannya, apakah orang benar seperti Pak Gus Dur dan Pak Jokowi itu diselamatkan sama Tuhan Anda atau tidak? Kalau diselamatkan, kapan mereka dikristenkan? Pak Gus Dur udah meninggal, nggak sempat jadi Kristen. Pak Gus Dur yang tidak pernah membunuh itu masuk surga atau masuk neraka di agama kalian? Sementara dia tidak pernah jadi Kristen. Itu kenapa kami katakan Tuhan kalian itu hanya mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Orang-orang tidak berdosa dia tidak mau selamatkan. Pak Gus Dur, Pak Jokowi, Pak Soeharto, atau siapa lagi ya?
Hawking, Einstein, itu orang-orang yang berguna buat peradaban, dia tidak mau selamatkan karena tidak berdosa. Jadi kalau ingin diselamatkan sama Tuhan, ya orang Kristen berbuat dosa dulu. Karena Yesus datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Nah faktanya orang-orang benar seperti Pak Gus Dur dan Jokowi, Pak Gus Dur lah, dia meninggal tidak jadi Kristen, berarti dia masuk neraka kan? Nah kenapa Tuhan kalian nggak mau menyelamatkan dia? Apa karena dia tidak pernah membunuh? Jadi supaya jadi Kristen membunuh dulu, memperkosa anak orang dulu, berzina dulu, biar bisa masuk surga. Gitu. Ah, coba bantah saya. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Kita pakai logika saja toh. Iya, pakai logika boleh. Andaikan kita seorang guru. Nah, kalau kita lihat murid kita udah pandai, ada yang bodoh, mana yang kita ajarin, tambah ajarin. Yang diajarin Saya yang tanya bodoh. dulu. Iya, Iya, yang seperti diajarkan itulah tuh. yang bodoh, ya, tunggu. Yang diajarin, yang lulus yang bodoh kan? Yang pintar diluluskan nggak? Ya, jelas lulus. Oke, kalau gitu Pak Jokowi dan Pak Gus Dur itu dia termasuk orang benar atau termasuk orang yang tidak benar? Mau benar atau tidak benar, kita manusia biasa tidak tahu. Tuhan yang tahu. Kalau orang Islam, semuanya termasuk orang benar nggak di Kristen? Kita tidak tahu semua sebagai umat manusia. Dengar teman-teman. Benar apa Ketika salah. mereka ditanya bagaimana pandangan agama mereka terkait orang Islam, mereka tidak berani menjawab. Padahal terang-terangan di dalam kitab mereka tertulis, ya. Pertama, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangankan orang yang tidak beriman kepada agama mereka, yang sudah menjadi agama mereka aja, yang memanggil Yesus Tuhan aja, nggak semua masuk surga. Melainkan yang mengikuti kehendak Bapa. Inilah kenapa kalian itu adalah umat yang saya bilangnya munafik. Ketika kami mempertanyakan keadaan orang di luar agama kalian, kalian nggak berani jawab. Karena kalian tahu konsekuensi menjawab bahwa Pak Gus Dur dan Pak Jokowi kalau mati menjadi Islam sementara mereka orang baik masuk neraka. Kalian tahu bahwa analogi yang kalian bawa tadi, ketika ada orang bodoh diajarkan guru dan diluluskan, maka orang pintar tidak diluluskan karena dia pintar. Itu logikanya. Manusia, kalau kita sesama manusia, jangan gimana kita sih bilang ini? orang baik atau orang jahat. Loh, Semua saya Tuhan tanya yang tahu. gini bang, orang benar dan salah bang. Saya nggak bicara tentang orang baik dan jahat. Saya tanya, ketika Anda mengatakan orang benar itu adalah orang yang tidak perlu lagi pengajaran dari Yesus, itu merujuk kepada siapa? Karena apa? Yesus datang itu Kristen belum ada. Yang dia pilih adalah 12 murid. Yang dia pilih adalah Paulus. Itu orang-orang jahat yang dia selamatkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tapi tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah berbuat jahat? Diselamatkan atau tidak sama Yesus? Silakan dijawab. Itu tetap diselamatkan. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Oh, Semua. Berarti semua orang Hindu, orang Sampai Islam, dia menebus gitu. dosa sampai dia disalib, mati, bangkit. Oh, berarti orang Hindu yang baik yang tidak pernah membunuh itu masuk surga ya? Tidak memilih siapapun, dia tanggung dosanya semua manusia. Oh, berarti masuk surga enggak perlu jadi Kristen ya? Enggak perlu jadi Kristen atau jadi Islam. Oh. Enggak perlu. Oh iya. Tergantung dari kita semua manusia. Sabar Pak ya. Sabar, aku terus sabar. Mana sih uniknya? Sabar ya dia ini. Sabar. Ganti akun. Bentar ya Nandar, tuh.
Jadi gini loh Pak, dalam kitab kalian itu Yesus itu berkata begini, aku datang untuk orang berdosa dan dia tidak datang kepada orang benar, betul? Di situ di Alkitab tidak tertulis. Dia tertulis di Alkitab kami, Yesus datang menebus dosa semua Bapak, umat yang manusia. saya tanya ayat ini, Pak, yang saya tanya ayat ini. Aku datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Itu yang saya tanya. Ayat apa itu? Coba. Ayat Aduh, mana itu? ternyata Bapak nggak tahu ayatnya. Nih. Iya, saya tanya karena kamu tahu. Iya, ini saya tunjukin. Nih. Lukas pasal 5 nomor 32, silakan. Baca. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuh. Iya. Pertanyaan itu aku. Kalau kamu bentar, bentar, Bang. Saya jelaskan. Duh. Saya jelaskan itu. Boleh saya jelaskan itu? Sebentar, saya mau tanya. Jangan menjawab apa yang kami tidak butuhkan. Kami bertanya, Yesus datang ke dunia ini menjumpai orang-orang berdosa, betul? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, orang seperti Pak Jokowi dan Gus Dur itu adalah orang-orang yang kehidupannya tidak pernah terdeteksi membunuh, memperkaus, menyakiti, bahkan dianggap baik oleh orang Kristen. Pertanyaanku, dia selamat atau tidak dalam iman Anda di Kristen? Itu saya minta perspektif Kristen, bukan pendapat pribadi. Perspektif Kristen. Saya jawab ya. Menurut hati kami orang Kristen, kami tidak sembarang menilai manusia siapapun dia baik atau tidak atau jahat. Nah, kalau Anda Tuhan bisa karena- kalau Anda pasti karena masuk semua- surga. Bentar, dengar udah. dulu. Enggak, saya nggak Dengar, bisa, saya saya belum nggak selesai. nanya karenanya. Saya cuma belum langsung. selesai. Enggak, Saya belum Pak, selesai. saya ini bukan Saya orang belum yang selesai. bertanya tentang doktrin gereja. Selesaikan dulu saya. Aduh, kenapa sih kok sama orang Kristen ini kalau diskusi itu yang tidak diminta untuk dijelaskan harus diselesaikan dulu dong, jangan potong. Selesaikan Saya dulu tanya ceritanya. Anda Aduh, gimana? Selesaikan enggak, saya dulu. tanya kalau Anda pasti masuk surga enggak? Saya enggak tahu pasti jiwa saya, roh saya. Tuhan yang tahu. Oh, yaudah berarti Bapak Tuhan ini yang tidak tahu menau tentang. Yaudah, kalau Bapak nggak tahu apa-apa jangan ngomong. Saya butuh orang yang tahu di sini. Kalau Bapak nggak tahu apa-apa ngapain Bapak jelasin? Bapak diam aja ya. Ibu yang enggak tahu. Yo, Ibu saya justru karena nggak tahu yang makanya nggak saya tahu bertanya. apa-apa. Pak Kristen, dengar ya. Karena memang saya nggak tahu apa-apa, saya bertanya. Tapi Bapak ketika ditanya juga nggak tahu apa-apa. Bapak ngapain ngomong? Bapak kan nggak tahu apa-apa. Buktinya Bapak nggak ngerti dari tadi. Saya nggak tahu. Ya udah, Bapak Sedangkan ngapain agama ngomong? Ibu diajarkan untuk boleh berdusta. Loh, siapa bilang di agama Bapak tidak boleh berdusta? Yesus saja berdusta kok. Enggak ada di Loh, dalam kitab agama Lukas kami ada pasal punya 20 10 hukum, ada Ibu. Paulus berdusta, Yesus berdusta. Rahab disukai Tuhan karena berdusta. Kami diajarkan ada 10 hukum, Ibu. Bohong, kalian tuh nggak ikut. Itu punya orang Yahudi. Kalian Yesus berbohong itu 2 kali. Mute Pertama, saya. Kalau Pak, ini kan kalau ngomong diskusi. tuh pakai data lah. Nih saya tunjukin Yesus berbohong ya. Nih saya Pakai tunjukin data Yesus kamu berbohong. nggak mengerti kok. Ya udah, nih saya tunjukin Yesus berbohong atau enggak nih. Kristen pro setan, sedang Islam saja setan. Orang ngomong tuh nyambung, apa sih? Ini makanya kesurupan setan nih. Orang ngomong tuh nyambung. Saya mau tunjukkan Di mana bukti Yesus. kesurupan setan? Ya ini saya lagi tunjukin data. Yesus berbohong. Diam dulu nih. Coba kamu baca Lukas pasal 24 ayat 46. Coba kamu baca. Kamu baca, kamu tahu. Kristen ini jijik baca Bible ya, nggak mau baca kitab sucinya sendiri loh. Heran nih Kamu padahal saja Kristen loh. Kebanyakan setannya. Loh, saya buktinya kalau saya kebanyakan setan, buktinya saya mau baca kitab kamu. Berarti kitabnya kitab Muhammad setan kamu berarti. saja kau ini anak kecil. Adam tahu, Lah, coba. nenek moyang Tuhanmu bahkan mengambil bini orang dan menikahi anak umur 3 tahun, Ishak itu. Ini orang ini penghujat sebenarnya ini. Kau ini nggak bisa, kau tuh nggak bisa jelasin agama kau, langsung menghujat agama orang. Kau aja jawab dulu agamamu. Kamu Tuhan kau nggak tahu berbohong. apa-apa itu. Iya, kau jawab sudah. Lukas pasal 24 ayat 44. Nih kau baca ini ya. Nih, kau bacakan. Kau baca. Nah, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kau cari di mana ayat ini tertulis. Kalau tidak, Tuhan kau berbohong ini. Kau tunjukkan ayatnya di mana.
Ada ayatnya itu kok. Ya mana Dia tunjukkan. dia datang ke dunia ini, dengar dulu saya Kau jelaskan. tunjuk ayatnya Kristen prosetan. Ini memang prosetan semua orang Kristen ini lah, serius. Kenapa kalian itu nggak bisa jujur menjawab? Aku tanya, di mana tertulis ayat ini supaya Tuhan kau selamat dari kebohongan. Kalau nggak Tuhan kau berbohong. Kamu dengar saya jelaskan. Kalau tidak ada ayatnya berarti Tuhan kau bohong. Coba kamu tunjukkan ayatnya kalau kamu tahu. Di mana Ya, ayatnya? memang nggak ada. Ayatnya nggak ada kok, makanya aku bilang Tuhan kau berbohong, berbodong Tuhan kau. Karena ayatnya nggak ada. Ku bilang kau tadi kan bilang kami diajarkan berbohong, sementara Tuhan kau sendiri berbohong. Paulus juga berbohong loh. Kata Paulus, kalau karena dosaku kemuliaan Tuhan semakin kamu melimpah, dengar. kenapa aku dihakimi ya tuh? Sudah. Oh, udah tunjuk dulu sudah- kalau nggak ada ayatnya. Kalau kau nggak ada punya ayatnya, kau diamlah. Nggak tahu apa-apa, banyak bicara, oten nih. Memang prosetan kalian tuh. Orang nggak ngerti apa-apa, pengen bicara, birahi kau pengen Sudah bicara. dua muslim, laki-laki sama perempuan. Apalah kau ini, mana ayatnya? Kau tunjukkan kalau Tuhan kau nggak berbohong. Ada-ada aja oten nih. Ditanyain Oten, malah oten. kemana-mana. Kamu yang menjadi budak seperti anjing pada laki-laki. Oh, ini makanya aku bilang prosetan. Mentang-mentang Ada. tuannya suka ngata-ngatain perempuan jadi anjing, dia ikut-ikutan ngata-ngatain orang. Ku bilang kan memang prosetan mereka ini loh. Kota-katanya kotor. Kamu cari sadar, baca hadis-hadis Lihat kamu semua. teman-teman ya, pada akhirnya mereka kan tunjukkan aslinya mereka. Di awal sok baik, padahal mereka ini prosetan. Akhirnya kata-kata mereka penuh hujatan. Bener kan kata kita kan? Kamu jadi Kristen Makanya prosetan kenapa itu dia menjadi Kristen? kuat Karena iman dia kami. adalah pendosa. Kenapa saya Kamu tidak Kenapa dia jadi Kristen? Karena Yesus menjadikan dia Kristen karena dia pendosa. Kita tidak pendosa kayak dia. Kita Lambang bukan kuat orang yang iman suka. kami itu. Kenapa dia jadi Kristen? Betul kata Yesus, dia datang untuk pendosa. Wajar Bapak ini Kristen karena Bapak ini mulutnya kotor, guys. Makanya dia Kamu yang Kristen. kotor, kamu sebentar jadi anjing Loh, buat laki-laki muslim. Tuh kan, betul Bapak ini mulutnya kotor, dia itu kesurupan setan, makanya dia Kristen. Makanya tema kita adalah Kristen pro setan. Terbukti kan teman-teman? Terbukti, karena setan yang ada di lubang hidung kita adalah Tuhan mereka. Betul kan kataku? Sebentar kita membuktikan kalau mereka itu pro setan. Cukup kita tanyakan pertanyaan yang tidak mampu mereka jawab, mereka akan menunjukkan kesetanannya. Maka kita tidak berbodong seperti mereka. Betul kan kataku? Mereka itu prosetan. Prosetan Bapak tadi itu, mulutnya kotor kan? Mereka kalau tidak mampu menjawab tentang ketuhanannya, mereka ad hominem. Mereka nyerang pribadi. Itu kelakuan mereka. Kenapa? Memang Tuhannya bilang, menyelamatkan para penjahat. Jadi kalau ingin jadi Kristen, berbuat jahat aja dulu, biar diselamatkan sama Tuhannya. Gitu. Kenapa Yonatan Nandar tidak jadi Kristen? Karena Yonatan Nandar bukan pendosa.